Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalan ini hanya untuk umat Nabi Muhammad. Setiap huruf Al-Quran menyebabkan dosa-dosa digugurkan, sekaligus doa dikabulkan. 2 surah dalam Al-Quran. Bacalah sepanjang dalam urusan kebaikan. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Jika salah satu kurang baik, Allah akan memperbaikinya. Misalnya dunia baik, tapi akhirat tidak, maka diperbaiki oleh Allah kepada yang lebih baik. Jika doanya bagus buat akhirat, tapi buat dunia tidak, Allah perbaiki urusan dunianya agar menjadi baik. Apa 2 surah itu? Surah yang bertetangga susunannya di dalam Al-Quran. Pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah. Sebelum berdoa, bacalah surah Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Tapi Al-Baqarah itu kan surah yang panjang, tidak dibaca dari ayat yang pertama. Cukupkan di ayat 285 sampai ayat 286. Hadisnya ada dan sahih. Ulama ada yang memasukkan juga ayat 284 untuk dibaca juga. Jadi surah Al-Baqarah ayat 284 hingga 286. 3 ayat ini pula yang ditulis di dinding Ka'bah Baitullah di kota Makkah dalam kompleks Masjidil Haram. Di masa lalu sebelum Muhammad lahir, di dalam Ka'bah ada berhala, ada tulisan-tulisan syair yang memuji suku-suku tertentu. Lalu berhala dikeluarkan dan tulisan syair diganti dengan ayat 284 hingga 286 surah dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah. Juga ada beberapa ayat lain. Malaikat Jibril telah pernah turun mendatangi Nabi Muhammad SAW, menyampaikan kabar gembira dari Allah bahwa siapa yang membiasakan baca Al-Fatihah, kemudian 2 ayat terakhir dari Al-Baqarah, dari Amanah Rasul sampai Pangsurna ala qaumil kafirin, tidaklah seseorang membaca itu kecuali di setiap hurufnya memberi jaminan pengkabulan doa. Sepanjang doanya doa yang benar, tidak diliputi maksiat. Selimut maksiat dalam permohonan doa menyebabkan pengabulannya tertutup atau terhijab. Hadis riwayat Muslim mengisahkan tentang seorang lelaki yang sedang menempuh perjalanan jauh, perjalanan panjang. Ingat, salah satu penyebab doa cepat terkabul adalah doa yang dilakukan ketika seseorang sedang menempuh perjalanan jauh dan ternyata ia masih mengingat Allah, tidak melalaikan sholatnya walaupun sedang dalam perjalanan itu. Silakan titip doa kepada orang yang mau berangkat haji atau umroh, karena doa mereka terkabul, makbul. Silakan titip doa kepada orang yang mau berangkat menempuh pendidikan ke Mesir atau ke Turki atau ke Maroko atau ke Saudi atau kemana saja. Doa para penuntut ilmu agama makbul. Tapi ada seorang laki-laki yang sedang menempuh perjalanan jauh. Ia mengangkat tangannya sampai ke arah langit. Orang berdoa boleh mengangkat tangan, boleh pula tidak. Bagaimana jika ada seorang pengemis datang kepadamu sampai 1 jam lamanya? Ia terus-menerus menadahkan tangan meminta kepadamu, mengangkat tangannya minta tolong. Apakah engkau tega membiarkannya dengan kekecewaan? Allah lebih memiliki peka dan malu kepada hambanya kalau dia tidak memberi ketika hambanya mengangkat kedua tangannya. Ada laki-laki berdoa, Ya Rob, Ya Rob. Allah berfirman dalam surah ke-17 bernama surah Al-Isra ayat 110.
Kul Allah awid Rahman. Panggil Allah atau panggil Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Panggil dengan nama apa saja yang baik. Dan asmaul husna. Juga dalam Al-Quran surah ke-7 yang bernama surah Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna bad'uhu biha. Dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu. Walanabluwannakum bisayim. Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Dan Allah pasti akan memberi ujian dengan masalah-masalah. Allah menguji kita supaya kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Qala innama aisku batsi wa husni ilallah. Quran surah Yusuf ayat 86. Katakanlah, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Quran surah ke-65 surah At-Tolak ayat 3. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupi keperluannya. Bismillahirrahmanirrahim.